Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching terhadap kuci hari ini, sebagai tahap awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak ya. Ya. Jadi hari ini Bapak akan melaksanakan coaching dan kuci yang saya amati dan nilai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuci, Pak ya. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Oke, terima kasih Pak Musin. Dalam kesempatan coaching hari ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan pastor atau kehadiran penuh. Yang pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam yang ingin diobservasi nanti, Pak? Yang spesifik ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi atau mendengarkan secara aktif. Oke, bagus. Terus yang terakhir, Pak ya. Jadi yang terakhir, indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam pelaksanaan coaching ini, Pak? Ya, indikatornya tidak banyak Pak. Yang ingin saya temukan hari ini adalah bagaimana si coach nanti mampu menemukan solusi permasalahannya atau mampu menemukan jawaban dari langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Oke, baik, terima kasih Pak ya. Jadi untuk sementara ini saya cukup dulu Pak ya. Jadi silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap kuci Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Abi, apa kabarnya? Ya, waalaikumsalam Pak Karmin. Kebetulan hari ini saya mau bertemu dengan Pak Karmin. Kira-kira ada waktu atau tidak hari ini karena saya ada beberapa hal yang ingin saya berbincangkan, Pak. Alhamdulillah, apa sih yang tidak bisa untuk Pak Abi? Jadi saya selalu punya waktu. Tapi sebelumnya bagaimana keadaan atau aktivitas hari-hari belakangan ini? Alhamdulillah aktivitas di sekolah seperti biasa, Pak. Kebetulan hari ini juga saya baru keluar kelas, kegiatan di kelas juga berjalan lancar, tugas-tugas juga terselesaikan. Untuk hari ini cukup aman, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol Pak ya. Katanya Pak Abi ada yang ingin diceritakan kepada Bapak. Kalau boleh tahu nih, apa yang ingin diceritakan? Ya betul, Pak. Ini sengaja saya ketemu atau menemui Pak Karmin hari ini karena ada persoalan yang cukup mengganjal di hati saya, yang cukup mengganggu, yaitu permasalahan di kantor, di ruang guru, dalam menangani siswa, Pak. Oke. Tapi bagaimana perasaan Bapak sebelum ketemu dengan saya? Boleh tahu ya bagaimana perasaan sebelumnya, sebelum Bapak menemui saya dan kita melaksanakan coaching hari ini? Kalau perasaan, terus terang Pak, sebelum masuk ruangan ini, saya agak sedikit terganggu, sedikit emosi, kemudian juga ada bergejolak di pikiran saya, ada hal-hal yang cukup mengganggu pemikiran. Oke, terima kasih ya. Berarti hari ini fokus pembicaraan kita adalah bagaimana menyelesaikan. Tadi Pak Abi ada suatu permasalahan ya, ketika ada anak yang punya masalah dan diajak ke kantor, kemudian rekan-rekan akan nimbrung seperti itu ya. Menurut Pak Abi, hal tersebut itu bagaimana sih situasi perasaan Pak Abi ketika menghadapi hal yang seperti itu? Ya baik Pak, memang permasalahan yang ingin saya utarakan, jadi ketika ada siswa yang bermasalah kemudian dipanggil ke kantor, itu biasanya guru-guru lain itu secara spontan memberikan komentar atau ikut nimbrung dengan guru yang bersangkutan. Nah, jadi perasaan saya agak mengganggu, jadi saya agak kurang
kurang nyaman dengan kondisi ini karena menurut saya jadi privasi dari siswa itu jadi tidak ada. Kemudian juga yang saya khawatirkan adalah mental dari siswa. Oke, kira-kira Pak, saya kalau boleh tahu, mungkin itu ada penyebabnya ya. Bagaimana penyebabnya, mengapa rekan-rekan guru yang sebetulnya itu bukan tugas mereka yang hari itu ya, karena dalam hal ini Pak Abi ingin menyelesaikan permasalahannya. Kenapa sih kira-kira permasalahannya itu rekan-rekan guru bisa langsung nimbrung atau ikut menanggapi atau permasalahan yang dihadapi siswa tersebut? Ya, kalau secara umum mungkin saya bisa menyimpulkan beberapa penyebab dari permasalahan ini. Yang pertama adalah kurangnya ruangan. Jadi mungkin karena ruang BK sedang digunakan, akhirnya ruang guru yang dipakai oleh guru bersangkutan memanggil siswa, otomatis di ruangan itu banyak guru yang di tempat atau di ruangan itu secara bersamaan. Itu penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin waktu memanggil atau situasinya yang kurang mendukung, sehingga ada kesempatan guru-guru lain ikut berkomentar secara spontan kepada guru yang memanggil siswa bermasalah ini. Oke ya, saya tadi mencatat ada beberapa ya kira-kira penyebabnya. Yang pertama adalah waktu, ya mungkin waktunya istirahat Pak ya. Kemudian tempatnya di ruang guru. Nah menurut Bapak, menurut Pak Abi, ada nggak solusi kira-kira yang bisa dikemukakan supaya nanti permasalahan ini cepat selesai gitu ya, jadi semua pihak nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Pak? Kalau saya melihat beberapa solusi yang ada di pikiran saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah mungkin mencari ruang lain selain ruang guru. Mungkin bisa meminjam ruang kepala sekolah, di ruang tamu di kepala sekolah kalau sedang tidak ada tamu, atau mungkin di ruang tamu di tata usaha, atau mungkin bisa juga ke ruang UKS atau ke musola. Nah kemudian yang kedua, solusi yang ada di pikiran saya, waktu pemanggilannya. Jadi waktu memanggil siswa yang bermasalah ini mungkin bisa dikondisikan, bisa di waktu situasi di kantor sedang tidak terlalu ramai, atau mungkin jangan di waktu istirahat. Kemudian juga waktu pemanggilannya juga lebih pribadi, artinya tidak perlu melibatkan banyak orang, sehingga tidak terlalu banyak guru yang mengetahui kalau guru tersebut memanggil siswa yang bermasalah. Oke, sepakat ya. Sudah dikemukakan beberapa solusi ya dari Pak Abi. Itu menurut saya itu solusi yang cukup tepat gitu ya. Tapi mungkin ada yang di antara solusi tersebut ada yang lebih spesifik gitu yang bisa diterapkan. Mungkin Pak Abi, yang menurut Pak Abi itu kayaknya ini loh yang lebih utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau yang secara spesifik jelas adalah mencari ruang lain selain ruang guru, kemudian meminta bantuan pihak lain supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, bukan hanya saya pribadi. Oke, sudah bagus sekali ya strategi dan solusinya. Lalu tadi disampaikan katanya ingin mencari kira-kira siapa yang biasa diajak kolaborasi seperti itu Pak ya, kolaborasi ya, karena kita tahu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu kita sendiri mungkin ada yang belum terpikirkan begitu. Kalau kita sudah mendapatkan kawan katakanlah tempat kolaborasi, mungkin ada ide-ide baru. Nah menurut Bapak, menurut Pak Abi, kira-kira siapa yang ingin diajak berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ini? Kalau pihak yang bisa diajak berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan ini, jelas yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah bisa menyampaikan secara umum ketika rapat pembinaan atau musyawarah guru. Kemudian yang kedua yang menurut saya bisa dilibatkan dalam permasalahan ini yaitu guru BK. Mungkin guru BK bisa menyampaikan kepada guru-guru lain bahwa betapa pentingnya privasi dalam bimbingan atau dalam pembinaan. Kemudian yang kedua, guru BK mungkin bisa menyampaikan prosedur dalam menangani siswa bermasalah seperti apa. Oke, luar biasa Pak Abi ya, sudah menemukan kira-kira siapa yang
bisa diajak kolaborasi. Betul sekali Pak ya, kepala sekolah sebagai aset utama di sekolah tentu dia mempunyai wewenang ya untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan guru BK yang kita tahu bahwa salah satu tujuan fungsi dari guru BK itu ya menangani permasalahan-permasalahan siswa. Sepakat ya Pak Abi dengan yang disampaikan dengan Pak Abi tadi. Nah sekarang Bapak ingin tahu kira-kira tindak lanjutnya Pak, tindak lanjutnya setelah menemukan siapa yang untuk diajak berkolaborasi tadi seperti apa Pak? Mungkin saya harus segera memulai, kira-kira mungkin menyampaikan secara pribadi dulu dengan kepala sekolah permasalahan saya, juga dengan guru BK. Mungkin itu yang tindak lanjut pertama yang harus saya laksanakan. Kira-kira kapan Pak itu bisa terrealisasi supaya mungkin sekarang ini kan Pak Abi sedang menendam perasaan gitu ya, perasaan yang bergejolak tadi ya. Jadi mungkin akan secepatnya mungkin ya. Mungkin Pak Abi sudah punya gambaran kapan itu untuk bisa dilaksanakan? Kalau waktu pelaksanaan dari permasalahan ini untuk mencari solusinya jelas adalah secepatnya Pak. Mungkin karena ini sudah hampir waktu pulang, mungkin besok pagi kalau saya ada waktu jam kosong, saya bisa berbincang-bincang dengan guru-guru di kantor secara santai untuk menyampaikan supaya mereka tidak terbiasa berkomentar secara spontan pada guru yang sedang memanggil siswa bermasalah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti ada permasalahan yang sama, artinya ketika ada guru memanggil siswa yang bermasalah, mungkin di situ saya ada di kantor, saya akan langsung mengarahkan guru tersebut untuk pindah ruangan. Mungkin secepatnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Saya banyak sekali Pak catatan ya dari penjelasan Pak Abi. Semuanya itu memberikan solusi dari penyelesaian yang Bapak hadapi. Nah sekarang setelah nanti semuanya terselesaikan seperti itu Pak ya. Bagaimana sih Bapak bisa menjaga komitmen untuk tetap melaksanakan kesepakatan? Mungkin kan ada kesepakatan mungkin nantinya ya. Seperti apa kira-kira menurut Pak Adi? Ya, jadi yang pertama jelas komitmen saya untuk menyelesaikan permasalahan ini cukup tinggi karena saya menjunjung tinggi privasi dari siswa yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan dari saya sendiri. Jadi mungkin ketika ketemu lagi dengan permasalahan ini saya harus kembali mengingatkan supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, komitmennya adalah saya berharap yang mengerti permasalahan ini adalah semua rekan-rekan guru, jadi mereka harus sama-sama memahami bahwa yang terganggu dengan komentar secara spontan itu bukan hanya satu guru, tapi semua guru yang memanggil siswa yang bermasalah. Oke, jadi kalau saya boleh tarik garis atau benang merahnya ya, bagaimana menjaga komitmen tersebut, kita mau dari diri tadi ya, dari diri. Jadi setelah kita menemukan oh ini solusi terbaiknya, maka kita harus menjaga komitmen dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah memberikan dari diri kita sendiri, baru kita bisa ke rekan-rekan orang lain. Ini luar biasa Pak Abi ya. Dan satu pertanyaan lagi ya, boleh ya, bagaimana Pak tindak lanjut dari Pak Abi setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ini, atau perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Ya, kalau setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini, jelas perasaannya sangat berbeda. Karena sebelum ketemu Pak Karmin tadi saya masih agak emosi, ada penolakan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah lebih lega karena saya sudah merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya sudah merasa tidak sendirian lagi menanggung beban permasalahan ini karena sudah berbagi dengan Pak Karmin. Oke, saya juga cukup lega juga ya kalau Pak Abi sudah merasa lega dengan kegiatan kita hari ini. Kemudian Pak, kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi setelah ini, mungkin ya namanya kita berhadapan dengan siswa, mungkin akan menemukan suatu permasalahan-permasalahan ya, dengan senang hati saya akan selalu punya waktu untuk Pak Abi. Dan dari saya mungkin hari ini bagaimana, apa kita cukupkan dulu? Sepertinya saya sudah merasa cukup Pak untuk hari ini. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada Pak Karmin karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Oke, selamat Pak Abi ya, silakan beraktivitas kembali. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di dalam situasi yang seperti ini. Ya, sama-sama Pak Karmin. Sepertinya Bapak sudah barusan selesai melakukan coaching terhadap Kuci barusan Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai Pak.
Ya, jadi sebelum saya mengakhiri ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak sudah melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah, dari proses coaching tadi saya sudah melakukan atau melalui dengan alur cerita, kemudian saya sudah identifikasi masalah, kemudian menanyakan mengadakan pertanyaan berbobot, kemudian tanggapan dan juga solusi penyelesaian. Jadi, oke Pak ya, jadi saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching tadi bersama Pak Karmin sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur cipta Pak ya, alur Tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Coaching juga melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu komponen apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada saat dilakukan Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terhadap coaching yaitu bagaimana saya memahami lagi proses nantinya pengambilan keputusan atau proses menemukan penyelesaian masalah atau ide-ide dalam kunci menemukan solusinya. Oke, ya. Nah itu Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observ kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.